Baik, saudara-saudari, kalau kita lihat liturgi hari ini ada beberapa hal yang berbeda. Mulai tadi di awal ada perarakan 3 majus yang dibawa oleh rekan-rekan dari THS dan THM. Lalu juga tadi dinyanyikan atau disampaikan Noveritis atau penanggalan penting apa sih yang ada buat penanggalan penting gereja ya, maksudnya bukan semua. Penanggalan penting gereja apa yang ada di sepanjang tahun ini. Lalu juga nanti akan dilanjutkan dengan pemberkatan kapur, supaya kapur ini nanti bisa kita gunakan sebagai lambang perlindungan Tuhan untuk rumah kita masing-masing, di mana nanti kita diminta untuk menuliskan angka tahun pertama, habis itu 20, tanda salib, C itu apa? Kasper itu hantu yang baik hati. M itu Melchior. B plus tanda salib, M tanda salib, B. Inisial 3 majus itu, lalu diakhiri tanda salib dengan angka terakhir di tahun ini yakni 26. CMB ini bisa diartikan juga sebagai Christus Mansionem Benedicat, yang berarti semoga Kristus memberkati rumah ini. Ini semua merupakan tradisi gereja yang mungkin saat ini sudah sedikit gereja yang mau untuk merawatnya, mau untuk menjaganya. Dan ketika kita di paroki ini mau untuk mengadakannya kembali, ya kita harus bersyukur karena tidak semua ada di sini. Nanti pun ketika selesai misa ini, di depan sana nanti akan dibagikan air suci serta kapur yang sudah diberkati itu supaya bisa digunakan di rumah masing-masing. Nanti pesan sponsornya ini satu keluarga satu, ya. Jangan apa istilahnya darmaji ya, ngambil 2 ngaku hiji itu ya, jangan. Nah, sekarang kita kembali ke kitab suci ini. Hari ini kita merayakan 3 majus yang datang menjumpai Yesus. Yang menarik dalam bacaan Injil hari ini khususnya, ketika 3 majus ini pergi untuk bertemu Yesus, ternyata 3 majus ini tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tidak tahu Yesus itu yang bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Mereka tidak tahu. Namun yang menarik ialah bahwa dalam perjalanan ini mereka ya sudah nurut sajalah kepada Tuhan. Ikuti bintang. Ya, mereka ikutin. Walaupun di tengah jalannya ternyata ada orang-orang yang jahat yang memanfaatkan itu, yakni Herodes. Kita tahu Herodes itu bertanya kepada mereka ketika mereka mampir itu, di manakah Mesias itu supaya aku bisa datang menyembahnya. Kita tahu itu merupakan tipu muslihat Herodes karena ia ingin membunuh bayi Yesus yang lahir, karena dia takut statusnya sebagai raja akan digulingkan oleh kehadiran Yesus ini. Namun yang menarik jika kita merefleksikan kisah 3 majus ini dalam hidup kita sehari-hari, ternyata dalam hidup beriman kita pun tidak selamanya kita dalam arti mengenal Tuhan. Tidak selamanya kita juga mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan ada kalanya ketika kita berusaha mengikuti Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh 3 majus ini, ada orang-orang jahat, ada orang-orang licik yang berusaha memanfaatkan kebaikan Tuhan yang boleh kita terima. Karenanya kita juga diajak pertama-tama untuk berani dan mau untuk memilah mana itu suara Tuhan, mana kehendak Tuhan yang baik bagi hidup kita, mana juga kehendak atau juga orang-orang jahat yang berusaha memanfaatkan kebaikan Tuhan ini dikemas sedemikian rupa sehingga tampak sebagai sebuah kebaikan. Karenanya kita juga diajak untuk berani memilih manakah kehendak Tuhan yang baik itu. Memang kehendak Tuhan atau juga ketika kita mengikuti jalan Tuhan pasti tidak pernah mudah. Pasti tidak pernah 100% itu mulus-mulus saja. Pasti akan ada banyak tantangan, pasti akan ada banyak rintangan. Karena melalui cara seperti itulah Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih sabar. Namun sebaliknya ketika kita mengikuti jalan yang katakanlah enak gitu ya, lurus,
kayak spaghetti lempeng gitu kan, nggak ada halangan, nggak ada belok-beloknya. Maka saat itulah kita juga perlu bertanya, kok hidup saya lempeng-lempeng saja? Ini jalan siapa yang saya pilih? Mungkin ketika kita mengikuti jalan si jahat ini terkesan enak, terkesan menyenangkan, terkesan bahagia. Namun pada akhirnya itu akan membawa kita pada kehancuran. Sebagai contoh paling gampang dan paling nyata, Minggu pagi seperti ini, baru kemarin awal tahun ternyata sudah masuk kerja di hari kejepit itu ya, hari Jumat. Minggu pagi itu enaknya kan, apalagi masih sejuk-sejuk gitu kan, lebih enak narik selimut kan. Atau enggak, ya kalau mau hidup sehat ya saya larilah ke UI sana atau kemana, jogging. Memang godaan-godaan itu terkesan enak, baik. Contoh, enakan istirahat gitu kan godaannya. Terkesan lagi baik, ya mendingan olahraga lah pagi. Daripada ke gereja apalagi dengerin si Romo Dismas ngawur gitu kan. Nah, cuman kan yang kita cari di sini ialah bahwa ketika kita pergi minggu ini ke gereja ialah yang kita jumpai pertama-tama ialah Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi yang boleh kita rayakan setiap minggunya. Bagaimana hari kita yang sudah cukup banyak itu 7 kali 24 jam itu, bagaimana sedikitnya kita luangkan waktu, kita serahkan sebagian waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Memang itu terkesan tidak enak, membosankan mungkin ya, mungkin juga menyebalkan. Namun ketika kita mau untuk berproses di dalamnya, ketika kita mau untuk mengikuti Tuhan yang hadir dalam hidup kita masing-masing, maka Tuhanlah yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mau untuk memperbaiki diri kita, bukan hanya sekedar menuntut orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.